lebih banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seringkali muncul untuk mengidentifikasi jurnal ini abal-abal atau tidak, jurnal ini predator atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di UMK Talks Academy, forum berbagi informasi seputar dunia akademik. Baik sahabat Civitas Akademika dimanapun Anda berada, selamat datang kembali pada tayangan UMK Talks Academy. Ya, tentunya hari ini kita akan membahas kembali hal-hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan, khususnya penelitian. Oke, baik, topik kita hari ini adalah publikasi berbayar versus publikasi gratis. Dan tentunya untuk membahas topik ini sudah hadir bersama kita di sini narasumber andalan kita, the one and only Profesor Ali Sauka, MA PhD. Langsung kita sapa. Assalamualaikum Prof, gimana kabarnya Prof? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik-baik, yang penting sehat. Alhamdulillah. Mas Darman juga sehat ya. Alhamdulillah Prof. Gimana Prof? Siap Prof? Sepertinya Siap. agak berat nih Prof. Insya Allah, insya Allah. Iya. Baik Prof, mungkin sebagai untuk mengawali diskusi kita pagi ini Prof. Ya, pertanyaan sederhana dari saya. Kok jurnal itu ada yang berbayar, ada yang gratis sih Prof? Apa yang membedakan Prof? Monggo Prof. Iya. Jadi ini topiknya itu tentang publikasi dalam bentuk jurnal ya. Publikasi kan bisa juga dalam bentuk buku ya. Ya. Dan juga mungkin koran itu juga publikasi itu. Publikasi dalam bentuk jurnal yang isinya adalah artikel-artikel ilmiah ya, istilahnya itu artikel ilmiah yang pada dasarnya artikel ilmiah itu lebih banyak berupa hasil-hasil penelitian, tetapi sebetulnya juga ada telaah ya. Telaah itu juga review artikel, itu artikel telaah itu juga bisa dimuat di jurnal. Ini sebuah apa ya, organisasi ya. Itu satu usaha ya, usaha penerbitan gitu. Tapi memang khusus menerbitkan jurnal ilmiah. Ini kan ada ongkosnya kan gitu. Iya. Ada biayanya itu, jadi tidak gratisan semua gitu. Ya, artinya tentu mungkin ada yang gratis ya, tapi biaya yang mungkin pada dasarnya kalau itu kemudian dikelola oleh sebuah perguruan tinggi, itu yang ditugasi ngelola jurnal itu kan juga perlu ada HR. Misalnya masih luring itu juga ongkos untuk perjalanan, misalnya aja. Nah sekarang masalahnya siapa yang bayar itu gitu. Yang ini kan yang stakeholders yang paling utama adalah penulis, ya. Dan selain penulis juga ada pembaca. Jadi ada kalau mau disebut pengelola jurnal itu tentu bisa berarti para redakturnya, dan kemudian juga ada reviewer ya. Tapi biasanya reviewer ini tidak dibayar. Reviewer itu biasanya tidak dibayar. Jadi ini, tapi dalam kegiatan-kegiatan itu kan ada pengelolaannya, ada manajemennya itu. Kemudian ada pembaca, selain penulis kemudian ada pembaca. Jadi ada tiga pihak ini, ada tiga pihak yang kemudian dari segi membayar, mendanai, bayar ongkos pengelolaan jurnal itu bisa pengelola jurnalnya, dan itu kalau di perguruan tinggi bisa juga dibayar oleh perguruan tinggi. Saja ditanggung oleh perguruan tinggi, sehingga HR itu yang bayar perguruan tinggi, sehingga ini dilihat dari penulis maupun pembaca itu gratis. Ya. Tetapi ada juga yang kemudian
membiayai diri sendiri. Jadi pengelola jurnal itu membiayai diri sendiri yang harus mencari dana sendiri. Nah, mencari dana sendiri ini kemudian bisa dibebankan pada penulis. Jadi penulis berbayar, penulis harus bayar, tapi bisa juga dibebankan pada pembaca, pelanggan. Jadi seringkali misalnya ada pertanyaan ini untuk bisa memperoleh full text-nya itu harus bayar atau enggak? Ya, jadi open access istilahnya ya. Kalau open access itu kan tanpa harus bayar, tanpa harus berlangganan. Nah, berarti ini kalau open access atau apa namanya tidak perlu bayar langganan, itu berarti yang diringankan adalah pembaca. Pembaca tidak bayar. Nah, yang bayar siapa? Kalau tadi pengelola jurnal itu bukan perguruan tinggi, mungkin tidak ada yang bisa mendanai. Kalau perguruan tinggi bisa aja sama gratisnya antara pembaca dan penulis. Gitu. Tapi kalau tidak dibiayai oleh perguruan tinggi misalnya, maka bisa juga kalau digratiskan kepada pembacanya, itu berarti yang bayar harus penulis. Ya, ada ya namanya fee atau bayaran ongkos untuk penerbitannya gitu, publication fee ya. Jadi sebetulnya ini tidak ada hubungannya. Ini topik ini sebetulnya lebih banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seringkali muncul untuk mengidentifikasi jurnal ini abal-abal atau tidak, jurnal ini predator atau tidak. Dikira setiap jurnal yang berbayar, artinya yang menulis itu ditarik ongkos publikasi, itu kemudian predator gitu. Ya. Jadi pada dasarnya jurnal yang bukan predator, ya, yang jelas-jelas bukan predator, itu bisa saja berbayar. Artinya penulis dikenai biaya sekian juta misalnya gitu. Ya, tapi ada juga yang tidak. Jadi tidak berbayar atau tidaknya yang harus dibebankan pada penulis itu tidak ada kaitannya dengan apakah itu jurnal predator, jurnal apa-apa atau tidak. Ya, tetapi ya sekali lagi itu tadi bisa aja kalau kemudian itu dibebankan pada penulis, jadi ongkosnya itu sudah dibayar oleh penulis, maka kemudian pembaca itu enggak lagi bayar. Tentu kalau kemudian sudah mencukupi ya pembayaran itu. Kenapa? Kenapa penulis bayar, pembaca tidak bayar? Itu karena memang sekarang ini ukuran atau kriteria artikel yang bagus adalah artikel yang disitasi, artikel yang digunakan sebagai acuan penulis-penulis atau peneliti yang lain. Ya, sehingga kemudian kalau digratiskan pada pembaca, maka peluang dibaca orang itu lebih banyak. Kalau harus membaca saja masih harus membayar, ini kan membatasi jumlah pembaca. Ya, kalau semakin banyak orang yang membaca itu adalah para peneliti atau calon peneliti atau penulis artikel hasil penelitian, itu berpeluang untuk kemudian digunakan sebagai acuan, untuk berpeluang untuk disitasi ya, itu dikutip idenya, kemudian disebut sumbernya, termasuk bagian yang sangat penting indikator mutu jurnal, termasuk mutu artikelnya. Jadi yang biasa disebut dengan kata impact factor ya, faktor dampak.
Ya, impact factor ini kan kata ini kata yang sifatnya itu sudah menjadi merek dagangnya suatu perusahaan, atau bisa juga impact factor itu yang istilahnya istilah umum yang menunjukkan bagaimana dampak diterbitkannya sebuah artikel. Dampak diterbitkan sebuah artikel yang paling konkret dianggap telah disitasi itu tadi. Jadi karena itu berarti dianggap bermanfaat. Kenapa bermanfaat? Karena ada temuan-temuan baru dan untuk dijadikan sebagai dasar melanjutkan penelitian-penelitian setelahnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah predator itu seperti apa? Apakah semata-mata hanya karena bayar itu predator? Nah, ini predator yang memang istilah jurnal abal-abal itu sebenarnya tidak selalu sama dengan predator ya. Predator itu lebih banyak kan karena mengeruk uangnya itu. Kata predator itu saya kira itu digunakan karena lebih banyak karena semata-mata mengeruk keuntungan. Kata abal-abal itu ya maksudnya itu kalau abal-abal itu seperti palsu ya. Palsu itu artinya jurnal tapi bukan seperti jurnal yang seharusnya gitu. Jadi bisa juga beda itu abal-abal dengan predator itu. Jadi kalau misalnya katakanlah jurnal yang tidak dikelola dengan baik, padahal sebetulnya bukan tujuannya untuk mengeruk keuntungan, itu bisa saja dianggap jurnal abal-abal. Ya abal-abal artinya ya entah ini jurnal tapi kok tidak jurnal, itu kan dianggap abal-abal itu kan sepertinya fake ya, palsu dalam artian tidak seperti jurnal yang seharusnya gitu. Dulu memang ada semacam bukan lembaga tapi orang ya namanya Jeffrey Bills. Jeffrey Bills itu tukang mengidentifikasi mana jurnal-jurnal yang atau bogus ya, itu istilahnya bogus journal, mungkin itu diterjemahkan menjadi abal-abal, tapi sebetulnya tidak selalu predator dalam artian mengeruk keuntungan. Sekarang ini banyak juga yang memanfaatkan kecenderungan orang segera memburu jurnal yang terindeks di Scopus yang dalam kaitannya dengan tugas-tugas sebagai mahasiswa program dokter, orang yang mau naik pangkat, mau ke guru besar, itu kan istilahnya itu kepingin sekali ya segera bisa mendapatkan artikel yang dimuat di jurnal terindeks Scopus gitu. Ini banyak yang kemudian bermain dalam artian mengembangkan jurnal yang kemudian semata-mata sebetulnya tujuannya untuk mengeruk keuntungan, tetapi dikelola dengan sangat bagus ya, dalam artian sebetulnya itu tidak semuanya sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan, sehingga Scopus itu juga bisa saja tertipu ya. Mas Darman nggak pernah dengar misalnya ada yang semula masuk Scopus, terindeks di Scopus, tapi beberapa tahun kemudian discontinued gitu ya, tidak diteruskan karena ternyata banyak Prof. Ya, silakan Mas Darman. Ya, banyak Prof yang seperti itu Prof. Ya, itulah itu yang memang ini yang semata-mata mencari keuntungan itu memang orang-orang yang mungkin profesional ya, orang-orang yang ahli. Tapi mekanisme yang lumrah sebagai jurnal yang bereputasi itu enggak dijalankan. Apa itu mekanismenya ya? Itu mekanismenya itu bahwa setiap artikel yang akhirnya dimuat di jurnal itu melalui proses panjang. Salah satu proses yang membuat panjang itu adalah adanya review oleh pakar sebidang. Ya, review oleh pakar sebidang ini
kalau reviewernya itu betul-betul mengikuti perkembangan ilmu yang dicakup dalam jurnal itu juga memakan waktu lama dan juga betul-betul teliti. Jadi ada konsep yang tidak jelas, ada ide yang rasanya itu sudah pernah ada di tempat lain, itu dipertanyakan. Kemudian kalau yang bisa disebut datanya itu rata-rata waktu yang diperlukan terbit dilihat dari saat disubmit itu bisa aja 1 tahun. Artinya rata-rata ya bisa 1 tahun, itu artinya bisa kurang dari 1 tahun, bisa juga lebih dari 1 tahun. Ada antrian, ada juga mungkin wirawirinya ya, artinya tidak sekali direview, ada masukan kemudian direvisi, akhirnya bisa dimuat langsung, bukan begitu, bisa juga masih dikembalikan lagi. Ya, ini bisa memakan waktu lama. Sehingga ini tidak mungkin kalau tujuannya mencari uang itu tidak mungkin di lama. Jadi oleh karena itu yang terkait dengan masalah waktu, selain jadi sekali lagi yang berbahaya tadi tidak selalu predator ya, atau tidak selalu jurnal yang abal-abal. Ya, yang abal-abal yang sebetulnya predator lah, itu yang kemudian semata-mata mencari keuntungan itu tidak melakukan itu tadi, tidak melakukan review yang sebenarnya. Jadi ya pura-pura lah mungkin tepat reviewnya ya, karena memang direview sendiri mungkin. Kalau toh misalnya ada nama-nama, itu bisa juga nama-nama yang dicatut ya, tahu maksud saya, disalahgunakan nama-nama itu. Sebenarnya nama itu kalau dicek dia tidak ikut terlibat sama sekali. Sehingga kemudian ada juga yang merasa bangga karena artikelnya dalam waktu 2 bulan sudah bisa dimuat. Ya, ini harus dipertanyakan. Dalam waktu 2 bulan sudah bisa dimuat tanpa revisi, itu bangga itu. Itu karena bagusnya ya, karena memang tidak direview. Saya merasa kalau dari segi review dan kemudian hasilnya dari review itu rasanya tidak pernah ada yang sempurna yang kemudian bisa dimuat tanpa review. Jadi berbayar, ditambah lagi cepat sekali dipastikan artikel itu dimuat, sekali review saja, dan reviewnya itu bisa juga hanya redaksional, hanya kebahasaan, dan sambil menyebut bahwa ini sedang direview, akan diterbitkan nomor berapa, sambil merayu untuk segera mengirimkan publication fee-nya itu. Publication fee-nya dikirim, ditransfer, ya segera diterbitkan ini. Jadi meskipun itu terindeks Scopus ya, Prof. Bisa aja itu terindeks di Scopus, tetapi tidak awet. Dalam waktu 1-2 tahun itu akhirnya kewenangan ya, ketahuan bahwa itu tidak sehat, dan setelah itu ternyata ya memang segera di stop ya, dihentikan dalam daftar di Scopus. Nah, kalau masuk ngecek lagi ya, jadi itu tadi kan berbayar tapi kemudian cepat sekali bisa dipastikan kapan, dalam waktu relatif singkat 1, 2, 3 bulan itu bisa diterbitkan. Tapi ada lagi, jadi kalau mau ngecek apakah itu abal-abal atau tidak, apakah itu predator atau tidak, cek dulu juga artikel-artikel yang terbit di jurnal yang sama itu. Kalau artikel-artikel yang terbit di jurnal yang sama itu variasi mutunya gitu, dari segi substansi, salah satu nomor yang sama, artikel-artikel yang dimuat itu beda-beda. Ada yang bagus substansinya, ada juga yang tidak bagus, termasuk dari bahasanya.
ada yang sempurna, tidak ada salahnya, tapi ada juga yang banyak salahnya. Nah, ini juga mungkin dilihat dari apa call for papers itu ya juga ya. Itu seringkali kalau saya baca di email saya ada permintaan apa mensubmit artikel dalam bahasa Inggrisnya di email saja udah amburadul gitu ya. Itu juga sudah harus diwaspadai, ini tidak usah diteruskan. Itu mungkin Mas Darman juga pernah terima email itu apa this email is sent to you gitu, is sent to you pakai SEND ya. Kalimat pasif tapi kata kerjanya bukan bentuk ketiga gitu ya. Ini sudah langsung saya lihat, wah ini tipu-tipuan ini. Nggak mungkin email yang begitu penting itu salahnya nyolok sekali. Nah ini bahasa-bahasa dalam artikel yang dimuat di jurnal yang sama, di nomor yang sama, itu bahasanya bisa bervariasi, ada yang bagus. Bagusnya itu bukan karena ada editor yang mengerjakannya, bagusnya itu karena penulisnya. Ada penulis yang tertipu tuh, penulis bagus yang mengira itu jurnal yang bereputasi, dia kirim ke situ, maka ada artikel yang bagus. Ya, jadi sekali lagi pertanyaannya adalah apakah kemudian kalau berbayar itu sudah jelas predator? Enggak. Jadi harus ada pengecekan lagi yang lain. Ya kalau yang jelas itu misalnya segera dinyatakan terbit kapan, apalagi tanpa review, itu sudah harus waspada itu. Paling banyak seperti itu, Prof. Jaminan silahkan bayar sekian, dijamin pasti terbit. Nggak ada jaminan terbit itu karena itu sangat tergantung pada reviewer. Dan itu yang seperti itu sudah pasti abal-abal ya, Prof ya? Hanya jurnal itu menjanjikan itu call for papers pasti terbit, itu nggak ada yang menjanjikan gitu. Karena mereka kan jaga mutu. Kalau jaga mutu kan ya belum tentu kalau kemudian itu ada review, kemudian ada masukan, kemudian revisinya itu sesuai dengan masukannya, belum tentu. Baru setelah selesai semua direview, direvisi oleh penulis, dan kemudian reviewernya juga sudah setuju bahwa itu akan revisinya itu sudah sesuai dengan saran, baru urusan membayar itu. Urusan membayar itu belakangan. Setelah terjadi proses review dan revisi oleh penulis, review oleh para reviewer, dan kemudian mungkin tidak hanya sekali dikirim ke penulis juga mungkin akan harus merevisi lagi. Begitu Mas Darman. Baik Prof, terima kasih Prof. Baik, saya kira menarik ini Prof. Baik sahabat Civitas Akademika, saya kira sekian dulu pembahasan kita kali ini. Mungkin sebagai penutup, saya ingin mengimbau pada sahabat Civitas Akademika dimanapun Anda berada, ya hati-hati dalam memilih jurnal. Apalagi kalau misalnya dapat jurnal yang minta untuk membayar sejumlah uang dan mendapat jaminan untuk publish di jurnal tersebut. Maka bisa dipastikan hampir, mungkin kalau tidak ini bukan 100%, mungkin 90% lah ya Prof, bahwa jurnal itu adalah jurnal abal-abal atau predatory jurnal. Jadi hati-hati. Baik, sekian episode kita kali ini. Saya Sudarman SPD MED pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Stay di UMK Talks Academy. UMK Talks Academy, forumnya orang cerdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.